You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez sangat sempurna di mata Aleix Espargaro pada MotoGP 2025, pembalap lain akan sulit menang. Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, dinilai sedang berada dalam kondisi yang sulit dikalahkan oleh para rivalnya pada MotoGP 2025. MotoGP 2025 merampungkan 4 balapan, dominasi yang telah ditunjukkan oleh Marc Marquez semakin tidak bisa dibantahkan di mana dia terus meraih kemenangan. Usai mengakhiri GP Americas dengan tangan hampa karena kesalahan sendiri saat memimpin lomba, rider berjuluk Baby Alien kembali tak tersentuh saingannya. Pada balapan terkini yaitu GP Qatar yang berlangsung akhir pekan kemarin di sirkuit Lusail, Marquez menyapu bersih sesi sprint dan balapan utama. Melaju di atas Desmosedici GP 25, Marquez tak terbendung dengan memenangi 2 sesi tersebut usai start dari urutan terdepan. Dengan hasil yang diraih pada GP Qatar itu membuat pemegang 8 gelar juara dunia tersebut kembali menduduki puncak klasemen sementara. Apa yang ditunjukkan oleh Marquez pada 4 seri awal MotoGP 2025 memang mengesankan banyak pihak tak terkecuali Aleix Espargaro. Mantan rider Aprilia Racing yang kini bekerja sebagai pembalap penguji Honda itu tak segan memberikan pujian setinggi langit kepada Marquez. Di mata Espargaro, pembalap berusia 32 tahun itu sangat sempurna dengan daya dukung yang ada baik dari sisi teknis dan non-teknis. Bakat hebat yang dimiliki Marquez tertambat dengan sempurna bersama Ducati yang kini dikenal sebagai tim yang memiliki motor terbaik. Kombinasi antara bakat dan motor terbaik tersebut tercermin dari performa Marquez yang begitu solid dan sulit dikalahkan para rival. Selain karena faktor teknis, kemajuan Marquez dalam mengelola mental dan emosinya di lintasan juga menghadirkan nilai tambahan. Dengan segenap kemampuan yang ada, Marquez akan sulit dikalahkan oleh para rivalnya bahkan termasuk rekan setimnya sendiri yaitu Francesco Bagnaia. Ducati telah berhasil membawa pemilik nomor 93 tersebut berada di level yang berbeda pada musim ini. Akan sangat sulit bagi para rival untuk mengalahkan Marc Marquez, karena banyak faktor yang telah menyatu, kata Espargaro, dilansir dari laman Motosan. Pembalap terbaik di dunia tentunya dalam sejarah yang sedang berada di atas motor terbaik juga. Anda dapat melihat bahwa dia tidak hanya memiliki kecepatan yang tinggi, tetapi juga di tingkat kedewasaan, kejernihan di atas motor dan semuanya berada di bawah kendali yang sangat baik. Dia benar-benar mengendarai motor di level yang lebih tinggi, tuturnya menambahkan. Marquez kini sedang berfokus menyiapkan diri untuk melanjutkan dominasinya pada seri berikutnya. Dia dan seluruh pembalap kelas utama lainnya akan kembali beraksi pada seri MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez, Spanyol pada 25–27 April mendatang. Sementara itu, Marc Marquez bandingkan kecepatan satu lap Ducati dan Honda. Marc Marquez mengidentifikasi perbedaan utama antara Honda dan Ducati dalam kecepatan satu putaran. Marc Marquez menikmati tahun-tahun kejayaannya di Honda, memenangkan 6 gelar MotoGP. Namun saat proyek mereka mulai terpuruk, Desmosedici milik Ducati mengambil alih. Bertahun-tahun kemudian, Marquez mengendarai motor pabrikan Ducati dan kembali memuncaki klasemen MotoGP. Dia memberitahu Motorsport tentang perbedaan menjalani putaran kualifikasi dengan kedua motor. Keluar dari tikungan, ada Ducati, katanya. Itu cara untuk menghemat waktu. Di Honda, itu adalah bagian pertama tikungan. Jika Anda cepat di bagian pertama tikungan, maka Anda akan cepat. Di Ducati justru sebaliknya. Hati-hati di bagian pertama, lalu perbedaan waktunya lebih besar di bagian keluar. Di Honda, terus maju dan coba kelola jalan keluarnya. Ducati, Anda atur pintu masuk lalu dorong pintu keluar. Marquez diminta untuk memberikan nasihat kepada versi mudanya yang memenangkan gelar 125cc. Persiapkan dirimu, katanya.
Karena setelah itu, semuanya adalah mimpi. Saya hanya akan mengubah satu momen dalam karir saya. Sisanya, menurutku, ikuti saja instingmu dan semuanya akan baik-baik saja. Momen yang Marquez harap dapat ia ambil kembali nyaris merenggut karirnya. Saat saya kembali di Jerez, katanya tentang kembalinya dia yang prematur pada tahun 2020. Itu cedera selama 6 bulan. Itu adalah kesalahan semua orang, tetapi tanggung jawabnya ada di tangan saya karena sayalah yang membuat keputusan terakhir. Lengannya berfungsi dengan baik, tetapi tidak sama dengan lengan 5 tahun lalu. Sangatlah bisa bersaing di atas sepeda, seperti yang saya tunjukkan. Apakah saya perlu menyesuaikan hal-hal lain? Ya. Namun, hasil akhirnya sudah ada. Setelah 4 putaran di musim MotoGP 2025, Marquez telah memenangkan 7 dari 8 balapan. Hanya kecelakaan saat memimpin MotoGP Amerika dengan selisih 2 detik yang membuatnya gagal menyapu bersih kemenangan sejauh ini. Sementara itu, ketenangan pikiran jadi kunci Marc Marquez tampil konsisten di MotoGP 2025. Marc Marquez tampil cukup konsisten di 4 seri awal MotoGP 2025. Pemilik tim Red Bull KTM Tech3, Hervé Poncharal, menduga pembalap tim Ducati Lenovo itu sudah mempunyai kuncinya. Marquez tampil luar biasa dalam 4 seri balapan pertama di MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu sukses memenangkan 7 balapan dengan rincian 4 sprint dan 3 balapan utama. Pria asal Spanyol itu hanya gagal di 1 seri balapan utama karena mengalami insiden. Dengan torehan manis itu, The Baby Alien kini memuncaki klasemen sementara usai mengumpulkan 123 poin. Poncharal menilai Marquez sangat luar biasa di awal musim ini. Ia mengakui, pembalap berusia 32 tahun tersebut sudah menemui kunci untuk mempertahankan performa terbaiknya setelah sempat terpuruk beberapa musim ke belakang. Saya rasa dia, Marc Marquez, telah menemukan ketenangan pikiran. Berada di lingkungan yang tepat, di atas motor yang tepat, kata Poncharal dikutip dari Motosan, Minggu, 20 April 2025. Dia telah menemukan apa yang dibutuhkan untuk tampil, dan saya rasa dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu, sambung pria asal Prancis itu. Kehebatan Marquez bahkan terlihat ketika tidak diunggulkan di Qatar. 6 kali juara MotoGP itu sebelumnya hanya bisa memenangkan 1 balapan di sirkuit internasional Losail, yakni pada 2014. Namun, pada musim ini, Marquez berhasil menjawab keraguan itu dan melibas 2 kemenangan di balapan sprint dan balapan utama. Poncharal mengatakan, sang pembalap sudah belajar banyak dari kesalahan di masa lalu. Marc adalah orang yang sangat cerdas. Dia belajar dari itu, ujar Poncharal. Banyak orang mengira Qatar akan sulit baginya karena itu bukan salah satu trek favoritnya, tetapi kami melihat apa yang terjadi. Saat ini, tampaknya hampir tak terkalahkan, tandasnya. Sementara itu, singgung Marc Marquez, Jack Miller kecewa mayoritas pembalap MotoGP 2025 tak digaji dengan layak. Jack Miller mengungkit fakta mengejutkan tentang MotoGP 2025. Sembari menyinggung Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, pembalap tim Pramac Racing itu kecewa banyak koleganya tidak digaji dengan layak. Saat ini, bayaran tertinggi di grid MotoGP 2025 dimiliki oleh Fabio Quartararo. Pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha itu dibayar 12 juta euro, setara 229 miliar rupiah, per tahun. Sementara, tertinggi kedua dimiliki Bagnaia dengan 7 juta euro, setara 134 miliar rupiah, per musim. Marquez ada di posisi 3 dengan nilai tak jauh berbeda dengan rekan setimnya di Ducati Lenovo tersebut. Nominal itu jelas jauh di bawah gaji The Baby Alien saat membela Repsol Honda. Menurut kabar, ia digaji hingga 12,5 juta euro, setara 239 miliar rupiah, per musimnya. Kecilnya angka itu membuat Miller kecewa berat. Ia mengklaim turunnya rasio gaji tersebut gara-gara tim pabrikan kini menganggap motor sebagai faktor utama kemenangan bukan skill pembalap. Para pembalap dulu, 3-4 teratas, dibayar dengan nilai luar biasa. Sekarang, Rookie bahkan pembalap yang sudah jadi termasuk saya, dibayar dengan jumlah kecil untuk memaksa balapan atau keluar, keluh Miller, mengutip dari Crash, Minggu, 20 April 2025. Satu-satunya cara untuk mendapat gaji lebih besar adalah dengan melakukan sesuatu berbeda.
Mereka menetapkan batas gaji di sana. Pasarnya sudah turun, imbuh pria asal Australia tersebut. Lebih lanjut, Miller mengatakan, saat ini tim-tim tidak mau merekrut pembalap dari tim lain. Mereka baru akan menggoda seseorang jika pembalap tersebut memang ingin hengkang. Mark adalah Mark dan Pecco adalah Pecco. Namun, jika kembali ke 10 tahun lalu, saat ini, tidak ada yang mau membajak pembalap dari tim Anda, ungkap Miller. Kecuali seorang pembalap mau pergi, tidak ada yang mau membajak mereka. Anda tidak merasa kehilangan pembalap ke tim pesaing, sergah pria berusia 30 tahun tersebut. Motor-motornya sangat kuat sekarang. Sangat disayangkan karena para pembalap tidak lagi dibayar dengan layak, tandasnya.